dengan tuduhan pembunuhan. Ampatuan membantah tuduhan tersebut, mengklaim bahwa dia berada di ibu kota provinsi Syarif Agua ketika pembantaian itu terjadi. Dia malah menyalahkan Front Pembela Islam Moro, khususnya Om Brakato, sebagai dalang yang kemudian dianggap tidak masuk akal oleh organisasi tersebut. Hai, balik lagi di video Gali Rizky. Di video kali ini gue bakal membahas sebuah kasus atau tragedi terhadap jurnalis dan menjadi kasus keganasan pemilu terburuk dalam sejarah Filipina. Jadi jangan lupa nonton sampai habis gimana detail-detail kasus yang akan gue bahas sekarang ini. Tanpa basa-basi lagi, let's go! Tragedi Maguindanao bermula ketika Ismail Toto Mangudadatu, salah satu anggota klan yang berkuasa di Mindanao, mencalonkan diri untuk mengakhiri 20 tahun pemerintahan Ampatuan yang merupakan klan paling kuat dan berkuasa di Mindanao, Maguindanao. Sebelum menjelaskan kronologinya, ada baiknya kita menyamakan informasi mengenai kedua klan berkuasa di Mindanao. Yang pertama dari klan paling berkuasa di Mindanao yaitu Ampatuan. Andal Ampatuan mulai terkenal ketika Presiden Ferdinand Marcos menunjuknya sebagai wali kota dan officer in charge Maguindanao. Berkuasa melalui revolusi kekuatan rakyat di tahun 1986, ia mengganti setiap pejabat yang dipilih secara lokal dengan para officer in charge. Andal Ampatuan menjabat sebagai wali kota selama 10 tahun, menggantikan Pinagayao Ampatuan setelah terpilih pada pemilihan lokal di tahun 1988. Dalam pemilu 1998, Andal terpilih sebagai gubernur Mindanao menggantikan Zakaria Candau. Sejak kemenangannya di tahun 1998, Andal telah terpilih 3 kali tanpa perlawanan dan 18 wali kota di Maguindanao adalah anggota klan Ampatuan. Dalam pemilihan presiden 2004, Arroyo memenangkan 69% suara Maguindanao. 3 tahun kemudian, koalisi yang didukung partai mencetak 12 dalam pemilihan senator di provinsi tersebut. Karena tidak dapat mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, Andal mempersiapkan putranya yaitu Andal Junior untuk menggantikannya sebagai gubernur. Lalu, siapa Ismail Toto Mangudadatu? Ismail Toto Mangudadatu adalah anak dari mantan gubernur Mindanao, Zakaria Candau. Mangudadatu mengunjungi Cando yang saat itu masih menjabat sebagai gubernur untuk mendapatkan persetujuan usaha bisnis baru. Bukannya menyetujui rencana bisnis Anabaptisnya, Candau membujuk Mangudadatu untuk mencalonkan diri untuk jabatan politik. Mangudadatu menjadi anggota dewan atau badan legislatif Provinsi Maguindanao yang disebut Sangguniang Panlalawigan dari 1996 hingga 1998. Ia kemudian menjadi wali kota Buluan dari tahun 1998 hingga 2007. Dan pada pemilu 2007 menjadi wakil wali kota Buluan. Pada tahun 2009, ia memutuskan untuk menantang ahli waris klan Ampatuan Junior yang terlihat dalam pemilihan gubernur provinsi Maguindanao. Meskipun klan Ampatuan dan Mangudadatu berasal dari partai politik yang sama, ketegangan antara kedua belah pihak tetap tidak dapat dihindari sehingga Kepala Lapas Campisi MD yaitu Gloria Macapagal Arroyo harus menangani antara Ampatuan dan Mangudadatu untuk mencegah adanya kekerasan terkait pemilu tersebut. 3 pertemuan diadakan pada pertengahan tahun 2009 dengan satu pertemuan dipandu oleh Sekretaris Pertahanan Nasional saat itu dan Ketua Partai 2009-2010 Gilberto Teodoro. Penasihat urusan politik Arroyo, Gabriel Claudio, mengungkapkan bahwa ada kesepakatan awal pada prinsipnya bahwa tidak ada Mangudadatu yang akan bersaing dengan Gubernur Ampatuan. Akan tetapi, pernyataan tersebut bertentangan dengan kesaksian dari Mangudadatu. Dilansir oleh CNN, dalam kesaksiannya, Mangudadatu mengatakan bahwa Ampatuan secara pribadi
setidaknya 2 kali untuk membatalkan tawaran politiknya. Pada tanggal 20 Juli 2009, selama pertemuan dengan Sekretaris Pertahanan Gilbert Teodoro dan 3 minggu kemudian, saat makan malam dengan Presiden Glorio Macapagal Arroyo, dalam setiap pertemuan dan permintaan itu, Mangu Dadatu selalu menolaknya. Akibatnya, Mangu Dadatu kerap kali mendapatkan ancaman dari pihak lawan, yaitu Ampatuan. Pada pagi hari tanggal 23 November 2009, hanya beberapa bulan sebelum pemilihan yaitu Mei 2010, Ismail Toto Mangu Dadatu dijadwalkan untuk menyerahkan sertifikat of candidacy atau sertifikat pencalonan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi di kota Madya Syarif Agua. Dikarenakan ancaman pembunuhan yang diterimanya, alih-alih menyerahkan sertifikat, Mangu Dadatu memutuskan untuk tinggal di rumah. Sebaliknya, dia mengirim istrinya yang sedang hamil, yang bernama Genalin, dan kerabat perempuan lainnya, dengan keyakinan bahwa mereka tidak akan dilukai karena seorang perempuan. Mangu Dadatu juga mengundang 37 jurnalis dan pekerja media lainnya untuk meliput pengajuan pencalonannya. Pada pukul 5 sore, 6 kendaraan konvoi yang membawa wartawan, pengacara, dan kerabat wakil wali kota Mangu Dadatu meninggalkan Buluan untuk mengajukan COC-nya di Syarif Agua. Sebenarnya ada kendaraan ketujuh yang ditumpangi oleh mediamen, tetapi karena tertinggal di belakang, kendaraan ketujuh tersebut itu berbalik karena berfirasat ada kejanggalan dan memahami situasi yang sedang terjadi. Ada 2 kendaraan lain yang bukan merupakan bagian dari konvoi, tetapi kebetulan melewati jalan raya yang sama, yaitu Toyota Vios yang membawa 5 penumpang, seorang pegawai pemerintah yang akan dibawa ke rumah sakit setelah menderita stroke ringan pada Senin pagi. Sebelum mencapai tujuannya, konvoi dan 2 kendaraan sipil itu dihentikan di sebuah pos pemeriksaan dan diperintahkan untuk pergi ke lokasi lain, di mana kuburan massal telah disiapkan. Kemudian, sekitar 100 orang bersenjata menculik dan membunuh sebagian besar atau semua anggota konvoi dan warga sipil. Kakak dan bibi termuda Mangu Dadatu sama-sama hamil pada saat pembunuhan tersebut. Dalam pesan teks terakhir yang dikirim oleh istri Mangu Dadatu kepada Mangu Dadatu, dia mengidentifikasi orang-orang yang menghalangi jalan mereka sebagai orang-orang di Ampatuan Junior. Bahkan Ampatuan Junior sendirilah yang menampar istri dari Mangu Dadatu. Sebuah backhoe yang terletak di sekitar pembantaian di kota Ampatuan diidentifikasi sebagai alat yang digunakan untuk menggali kuburan para korban 2 hari sebelum untuk mengubur jasad dan kendaraan mereka. Pelaku tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya saat ditemukan sebuah helikopter di area tersebut. Backhoe yang dihiasi dengan nama Gubernur Maguindanao Andal Ampatuan kemudian diidentifikasi sebagai milik pemerintah Provinsi Maguindanao. Menurut pihak berwenang, serangan itu menewaskan 58 orang, termasuk 32 wartawan. Namun, tubuh korban ke-58 tidak pernah ditemukan. Setidaknya 12 dari korban pembantaian tersebut adalah jurnalis, menjadikannya insiden paling mematikan dalam sejarah media berita. Persatuan Jurnalis Nasional di Filipina awalnya memperkirakan bahwa total 20 wartawan terbunuh, termasuk sejumlah anggota NUJP yang identitasnya dirahasiakan. The Philippine Daily Inquirer kemudian memperbarui jumlah jurnalis yang terbunuh menjadi 34 orang. Pada tanggal 24 November, Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo menanggapi berita pembantaian tersebut dengan mengumumkan keadaan darurat di Maguindanao, Sultan Kudarat, dan kota Cotabato. Ketua DPR Prospero Nograles meminta polisi untuk segera mengidentifikasi pelaku pembantaian dan senjata tentara swasta. Departemen Kehakiman Filipina membentuk panel jaksa penuntut khusus untuk menangani kasus-kasus yang timbul dari pembantaian
tersebut. Pada hari Rabu 25 November 2009, Komite Eksekutif Partai Politik Lakas Kampi CMD dengan suara tegas memilih untuk memecat 3 anggota keluarga Ampatuan, Gubernur Maguindanao Datu Andal Ampatuan dan kedua putranya, yaitu Gubernur Datu Zaldi Ampatuan dari Daerah Otonomi Muslim Mindanao dan Wali Kota Andal Ampatuan Junior dari partai atas dugaan peran mereka dalam pembantaian Maguindanao. Pertemuan darurat Lakas Kampi CMD diadakan di Pasig, di mana keanggotaan Ampatuan dicopot. Pada hari Kamis 26 November 2009, Ampatuan Junior menyerahkan diri kepada saudaranya Zaldi. Ia kemudian diserahkan kepada penasehat proses perdamaian Jesus Dureza. Kemudian diterbangkan ke General Santos dalam perjalanan ke Manila, di mana ia dibawa ke markas besar Biro Investigasi Nasional. Polisi di Filipina mendakwa Andal Ampatuan Junior dengan tuduhan pembunuhan. Ampatuan membantah tuduhan tersebut, mengklaim bahwa dia berada di ibu kota provinsi Syahrif Agua ketika pembantaian itu terjadi. Dia malah menyalahkan Front Pembela Islam Moro, khususnya Om Brakato, sebagai dalang yang kemudian dianggap tidak masuk akal oleh organisasi tersebut. Ada beberapa fakta dari kasus tragedi pembantaian ini. Yang pertama, menurut sebuah penyelidikan oleh kelompok advokasi internasional, klan Ampatuan dan tentara pribadinya yang diduga terdiri dari hingga 5.000 milisi, polisi, dan personal militer telah dikaitkan dengan pembunuhan, penyiksaan, pelecehan seksual, penculikan, dan kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Yang kedua, dilansir oleh BBC, menurut saksi yang merupakan mantan asisten rumah tangga klan Ampatuan, mengatakan keluarga Ampatuan membahas pembunuhan saingan politiknya 6 hari sebelum penyergapan yang menewaskan 57 orang tersebut. Dia mengutip tersangka utama Andal Ampatuan Junior, menyatakan bunuh saja mereka semuanya. Sedikitnya 198 tersangka termasuk Andal Ampatuan Junior dan bapaknya serta beberapa anggota klan Ampatuan lainnya didakwa melakukan pembunuhan. Pada April 2010, pemerintah membatalkan dakwaan pembunuhan terhadap Zaldi Ampatuan dan Ahmad Ampatuan yang telah menyerahkan alibi. Hal ini menimbulkan protes dari anggota keluarga korban. Yang ketiga, pada tanggal 23 November 2011, 2 tahun setelah pembantaian tersebut, hanya Andal Ampatuan dan putranya Andal Ampatuan Junior yang didakwa dan sekitar 100 dari 197 orang yang terdaftar di lembar dakwaan masih belum ditemukan. Yang keempat, pada 19 Desember 2019, Hakim Pengadilan Regional memberikan keputusan atas kasus tersebut pada sesi pengadilan yang diadakan di Camp Bagong Diwa di kota Taguig. Dalam putusannya, Ampatuan bersaudara, yaitu Datu Andal Ampatuan dan Zaldi Ampatuan divonis 57 dakwaan pembunuhan dan dijatuhi hukuman isolasi perpetua tanpa pembebasan bersyarat. 28 terdakwa termasuk petugas polisi juga dihukum atas 57 dakwaan pembunuhan dan dijatuhi hukuman 40 tahun penjara. 15 dijatuhi hukuman 6-10 tahun sebagai aksesoris kejahatan. 55 orang lainnya dibebaskan, termasuk salah satu tersangka utama yaitu Datu Sajid Islam Ampatuan, Wali Kota Syarif Saidona Mustafa pada saat itu. Itu tadi ringkasan mengenai pembantaian Maguindanao. Jika menurut kalian ada yang kurang jelas, silakan komen di bawah. Teman-teman bisa klik link referensi yang gua pakai yang bisa kalian baca di kolom deskripsi di bawah. Gimana menurut kalian? Like jika kalian suka, di-share aja kalau kalian nggak suka nggak apa-apa. Share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang sudah kita bahas bersama-sama. Jangan lupa subscribe juga dan nyalakan loncengnya. Sekian dari gua. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa komen di bawah video apa lagi yang pengen kalian saksikan di channel ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis dan bye-bye.